Kenapa neutral? Kalau menurutku sih neutral tuh kayak pergerakannya tuh kayak santai gitu loh. Nggak kayak bimbel-bimbel yang lain gitu loh, yang serba cepat, serba intensif, yang bahkan kalau aku lihat itu kayak bahkan ada yang nggak pulang, kayak nginep di bimbel itu. Sedangkan Witron itu kayak santai, kayak chill banget gitu lah ya. Terus kalau ditanya kenapa harus Witron sih, kalau kata Mas Tito itu kayak Witron itu sebagai my second home gitu kayaknya. Nggak apa kayak walaupun itu dengan sedikit lebay tapi ya bisa dibilang seperti itu ya, dengan teman-temannya yang asik-asik sekali dan satu frekuensi dengan saya, apalagi di Pekalongan 1 itu. Kemudian untuk tentornya sih juga bukan yang kayak galak-galak gitu ya, tapi satu frekuensi gitu loh sama anak-anak di cabang tersebut gitu. Kayak kita tuh mau curhat gitu, kayak bawaannya tuh enak gitu loh, karena tentornya juga ngerti apa yang aku rasain gitu, apa yang kita rasakan, kami rasakan gitu lah ya. Terus menurut aku neutron itu sih banyak banget sih kayak benefitnya yang aku dapetin waktu les di sini di neutron ini. Kayak misal ada awal-awal itu ada rasionalisasi raport yang membantu aku waktu aku dapat kesempatan di jalur SNPP, itu membantu aku untuk memilih jurusan dan kampus mana yang kira-kira cocok. Terus ada kayak tes psikologi. Nah, tes psikologi itu kayak tes yang mengarahkan aku, kayak disarankan kamu tuh sebaiknya di bidang ini aja gitu, gitu kayak ya gitulah. Kemudian ada kayak waktu UTBK itu kayak ada beberapa program yang nggak lumayan sih, ini oke sih programnya. Terus kayak programnya itu ada dua program. Yang pertama itu ada program minggu atau PM, terus ada program PIKPU gitu. Lah, dua program ini sangat membantu aku bagi peserta UTBK gitu loh, yang belum persiapan, jujur belum ada persiapan. Aku persiapan itu mulai itu ikut PM ini, soalnya PM itu lumayan lama, kayak amin beberapa bulan sebelum UTBK gitu lah. Jadi PM sama PIKPU ini membantu banget waktu aku proses aku menuju UTBK gitu. Terus apa lagi ya, benefitnya itu kayak banyak banget apa kita. Oh iya, di H-1 UTBK itu Neutron itu ngelakuin Zoom gitu, yang isinya itu kayak beberapa kayak cara tips and trick mengerjakan UTBK tanpa membaca soalnya. Nah, gimana tuh caranya? Itu kan kayak kerjain tapi nggak baca soalnya. Nah, terus ternyata ada rumusnya gitu loh yang diberikan Neutron kepada kami peserta UTBK. Kayak ini jawabannya yang ini, kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini, nanti jawabannya kayak gini ya, gitu-gitu. Terus yang gambling itu juga waktu kalau ngeblok itu juga ada itunya, tahu apa, kayak ada dasarnya, nggak kayak blok C karena C itu cinta bukan gitu. Terus A untuk Allah gitu, bukan, nggak kayak gitu. Tapi kayak beberapa ada dasarnya dari riset yang dilakukan oleh tim dari Neutron sendiri. Kayak
ini tahun ini kalau mau blognya ini aja, dan itu membantu apa kayak bekerja di aku, kayak aku kan ya kayak kalian tahu kayak PMPK itu gimana susahnya itu kan ya. Waktu itu aku pesimis banget dan ngeblok satu opsi, dan itu hasilnya ya segini, kayak 500 di PK dan dan di PM itu kayak 490-an, dan itu not bad gitu loh, kayak nggak buruk sama sekali gitu, kayak lumayan dapat 50 kalau di ulangan gitu kan, kayak dari 100 dapat 50, yang awalnya pesimis bakal dapat 300 atau 30 jadi dapat 50 itu kan kayak lumayan gitu loh. Terus kayak apa lagi sih ya, jadi kan dijelasin kayak tentornya itu kayak asik-asik banget, kayak misalnya itu kayak ada Mbak Zeza atau Mbak Eka, itu kayak sering curhat gitu sama Mbak Eka gitu dan lain-lain. Kalau misalnya ada PR atau ulangan itu bisa ditanyakan sama oleh tentornya gitu loh, kayak Mas besok ada ulangan ini, mau tanya materi yang ini gitu, kayak oh iya besok nanti ketemuan ya tambahan atau gimana, nanti diaturkan sama Mas Husen atau Mas Maul gitu kan. Terus kalau PR itu kayak di foto aja, soalnya kayak terus kirimin kayak permisi Mbak, ini ada PR-nya ini nanti minta tolong kerjain ya, soalnya masih nggak bisa kerjain, harus ada yang PR yang lainnya gitu kan, misalnya seperti itu kan. Nah itu sih ya, itu menurutku kenapa neutron ya, karena jawabannya tadi kayak nggak ada alasan lagi kalau nggak les di neutron gitu waktu itu, dengan harga yang oke, yang lumayan worth the price, dengan dapat benefit dan fasilitas les yang setiap ruangan ada AC-nya itu ya nyaman lah. Terus juga merasa worth it aja sama harga yang ditetapin gitu. Ya kesimpulan dari video ini, kayak kenapa neutron gak bisa ditanyain lagi nggak sih? Makasih.